Halo Pak Arte, selamat pagi. Iya Bu, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak Arte? Biasa terharu Bu, selalu diberikan kelancaran. Kalau Ibu bagaimana? Oh, buat saya sehat-sehat Pak Arte. Oke. Sekarang baik Pak Arte, pada hari ini kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan dan juga memberikan motivasi nantinya kepada Pak Arte terkait dengan kompetensi coaching yang akan Pak Arte laksanakan. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu, benar Bapak hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Sri? Benar Bu, jadi saya berencana hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Sri di jam kedua. Sebelum Bapak melakukan coaching bersama Bu Sri, sebagai awal saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat saya melakukan observasi Pak Nih. Yang pertama, poin yang pertama itu adalah rubrik penilaiannya tentang apakah Bapak nanti di dalam praktik coaching itu melaksanakan coachingnya sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab. Nah, selain kompetensi itu, ada juga Bapak, nanti saya lihat pada saat praktik coachingnya apakah Bapak mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang bobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Demikian Pak Nih. Selanjutnya, dalam praktik coaching juga diharapkan Bapak melaksanakan prinsip-prinsip coaching, antara lain kemitraan, kemudian menjelaskan membantu coaching untuk berpikir kreatif, dan juga menggali kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Demikian untuk rubrik penilaiannya. Kira-kira bisa dipahami ya Pak Arte? Iya Bu, jadi saya sudah paham tentang apa-apa saja yang nanti yang harus ada dalam pelaksanaan coaching tersebut. Jadi tentang rubrik penilaiannya, jadi ya sebenarnya saya bisa lah nanti biar mengikuti alur-alur yang sudah ditentukan gitu. Nih, saya yakin Pak Arte pasti bisa. Oke, lanjut Pak Arte nih. Sebelumnya saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Arte terkait dengan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada praktik coaching kali ini. Baik Bu, jadi saya akan mengembangkan kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 4 kompetensi Bu. Jadi yang pertama itu present, artinya kehadiran penuh dari sana, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot serta mendengarkan dengan rasa. Itu sih Bu kompetensi yang akan saya kembangkan. Baik Pak Arte. Pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Jadi kompetensi spesifik yang nanti akan saya fokuskan saat coaching bersama dengan Bu Kader Srinya itu adalah yang pertama itu mendengarkan aktif ya. Jadi saya akan berusaha mendengarkan secara aktif, kemudian serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke, jadi Bapak ingin fokus mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Arte inginkan dalam coaching kali ini? Tentunya yang pertama Bu ya, tentunya itu mendengarkan secara aktif, bebas dari asumsi. Kemudian pelabelan ataupun asosiasi terhadap coaching, maka coaching saya dapat dengan nyaman menyampaikan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Kemudian yang kedua, di sini saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka. Jadi saya dapat menggali serta memberdayakan coach saya dalam mengembangkan ide-idenya tentunya. Oke, Pak Arte, terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci sekali kompetensi yang ingin Bapak capai nanti pada saat observasi praktik coaching Bapak nih. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa semua yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sangat baik. Semoga nanti pelaksanaan praktik coachingnya berjalan dengan lancar. Saya akhiri sesi observasi kita pada kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Arte bersama Bu Sri untuk melaksanakan praktik coaching. Semangat Pak Arte ya. Terima kasih Bu ya atas dukungannya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat banyak untuk Bu Sri juga. Terima kasih Pak Arte.
Selamat siang Pak Arte, bisa saya minta waktunya sebentar Pak? Oke, selamat siang Bu Sri. Boleh dengan senang hati Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ya, sudah memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang nanti ya Pak ya. Oke. Sama-sama Bu Sri. Kira-kira apa yang kita bicarakan hari ini? Begini Pak Arte, ini ada terkait masalah yang saya hadapi dalam mengatasi perilaku seorang murid laki-laki di kelas saya, namanya Ade Pak. Yang mana anak ini susah sekali dinasehati Pak. Saat dia belajar kurang fokus dia Pak, kemudian dia mengganggu temannya juga Pak di kelas begitu, dan kelas itu jadi tidak kondusif gitu Pak, ribut gitu Pak. Iya Pak. Iya, dan dia juga jarang mengerjakan tugas Pak. Jadi di sini yang akan kita bicarakan itu permasalahan Ibu tentang murid Ibu yang bernama Ade itu. Jadi Ade ini sikapnya banyak berbuat salah, jadi buat masalah, buat nona di kelas gitu, seperti itu Bu ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Baik Bu. Nah, dari percakapan kita nanti, apa sih harapan dari Bu Sri terkait dengan Ade ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya gitu, yang saya hadapi ini gitu ya, khususnya pada kasusnya si Ade ini Pak gitu. Saya berharap dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh Pak. Jadi kalau boleh tahu bagaimana sih Ade ini di kelas, kok bisa membuat Ibu merasa geram gitu dengan si Ade ini? Begini Pak Arte, Ade ini termasuk murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Pak. Kalau dilihat dari segi kognitifnya, dia mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sebenarnya seperti itu Pak Arte. Dia mampu menjawab pertanyaan dan bahkan mengajukan pendapatnya ketika saya minta gitu. Dia cukup aktif di situ Pak. Kemudian, namun belakangan ini saya melihat Ade ini kurang fokus dalam belajar Pak. Dia sering mengganggu temannya di kelas, susah diberitahu. Ujung-ujungnya Ade ini jarang mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan begitu Pak Arte. Dari cerita itu tadi yang Ibu sampaikan, berarti Bu Sri, kalau menurut Bu Sri yang menyebabkan Ade bertindak laku seperti itu belakangan ini kira-kira apa ya? Soalnya kan dari cerita itu tadi di awal si Ade ini kan aktif, mau menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, kemudian belakangan ini si Ade itu mulai agak bikin onar gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Sri nih, mungkin mencari tahu dari teman-teman atau tetangga atau temannya dia yang menyebabkan Ade seperti itu tuh apa sih? Kalau menurut saya sih Ade ini bertingkah seperti itu tuh karena di rumahnya kurang perhatian Pak Arte. Dari orang tuanya itu mungkin kurang ada ngobrol mungkin ya sama anaknya gitu ya. Setahu saya kedua orang tuanya itu terlalu sibuk untuk bekerja Pak Arte. Seharian dia di luar rumah sehingga si Ade ini bersama adik-adiknya itu sering dititipkan di rumah nenek kakeknya begitu Pak Arte. Berarti mungkin faktornya ini faktor dari luar sekolah. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah pernah nih melakukan restitusi nih kepada si Ade? Saya sudah pernah mencoba meminta murid saya tersebut untuk lebih memperhatikan pembelajaran dan sebenarnya saya sudah mencoba gitu ya Pak Arte, kemudian meminta murid saya ini untuk lebih memperhatikan pembelajaran dan menempatkannya itu duduk di bangku yang dekat dengan saya gitu, maksudnya biar di depannya Ibu kan ya, ya, biar dia lebih fokus gitu, maksudnya Pak Arte gitu. Jadi udah sangat bagus sih Bu, itu jadi Ibu sudah awalnya kan kalau daripada dia di belakang sama temennya, jadi kan perhatian Ade atau perhatian Ibu ini kurang fokus ke dia kan gitu awalnya. Nah setelah itu Ibu membinakan Ade nih ke depan Ibu supaya tujuan Ibu itu adalah untuk memfokuskan diri kepada Ade kan gitu ya. Gitu. Jadi sudah bagus sekali sih itu idenya Bu. Nah setelah Ibu memindahkannya itu nih, kan anggaplah kita sudah berjalan 1 hari Ibu ngajar.
kira-kira ada perkembangannya nggak? Perkembangannya gimana? Apakah Ade masih seperti itu atau bagaimana? Ya, Ade sudah lebih jarang sih Pak membuat keributan dan mengajak murid lain itu untuk mengobrol gitu ya. Tapi namun tetap saja tidak fokus itu Pak dalam pembelajaran itu gitu. Sehingga tugas-tugas yang saya berikan tuh masih jarang dibuat gitu Pak. Pekerjaan itu jarang gitu. Berarti kalau masalah tugas, artinya kan itu memang faktor dari luarnya sih Bu ya. Jadi Ibu di sekolah sudah memperhatikan Ade secara khusus nih, bisa dibilang seperti itu. Tapi dari tugas-tugas yang Ibu berikan kepada Ade, mungkin Ade tidak mau mengerjakannya kan seperti itu. Nah, berarti mungkin kedepannya bisalah Ibu lagi mencari tahu nih tentang Ade. Nah, dari usaha yang sudah Ibu lakukan, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi pencapaian Ibu nih terhadap masalah Ade ini? Iya, dari usaha yang saya lakukan kira-kira sudah berada mungkin ya Pak ya, kalau saya posisikan pada posisi 5 lah Pak. Posisi 5. Jadi usaha yang mesti dilakukan sudah bagus Bu. Nah, apakah Ibu pernah nih bertanya kepada rekan-rekan sejawat Ibu yang sempat mengajarkan Ade? Apakah juga mereka mengalami masalah yang sama nih, sama dengan Ibu gitu? Ya, pernah Pak. Dari pengalaman rekan sejawat yang biasanya mereka memanggil orang tuanya ke sekolah gitu ya untuk membicarakan hal tersebut, ya dipanggil orang tuanya begitu Pak. Berarti sudah sempat juga orang tua Ade itu datang ke sekolah. Iya. Nah, berarti kalau menurut Ibu tuh, apakah ada hambatan yang ditemukan dari cerita orang tua itu? Oh, dari pemanggilan itu? Iya, dari pemanggilan orang tua itu, hambatannya itu seperti apa? Apakah orang tuanya juga kesulitan dalam mengurus Ade atau bagaimana tuh? Iya, pada saat saya memanggil orang tuanya itu Pak Arte agak lebih sulit ya, karena orang tuanya itu sangat sibuk Pak Arte. Jadi susah untuk dipanggil ke sekolah, itu kendala saya Pak Arte. Jadi ya itu sih ya, selain kita di sekolah sebagai guru, kita juga dituntut sebagai orang tua. Tapi apalah daya, kita tidak bisa hanya mengurusi satu orang, tetap orang tua itu yang juga jadi guru lah di rumahnya. Peran penting orang tua itu sangat penting sekali, sangat besar lah gitu di rumah untuk anak, apalagi tugas-tugasnya itu. Jadi adakah solusi yang Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin solusinya saya akan menelpon orang tuanya Ade terlebih dahulu, terus membuat janji. Yang supaya selain memanggil orang tua, rencana Ibu untuk bertahan itu apa? Ya, yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada Ade menggunakan langkah-langkah restitusi yang tadi Pak Ante bilang ya. Kemudian dengan melaksanakan restitusi saya mampu menggali nilai-nilai yang diyakini gitu ya. Kemudian terutama nilai-nilai kedisiplinannya si Ade, kemudian persahabatan, tanggung jawab, sopan santun dalam pergaulan gitu. Kemudian saya juga akan mulai mengumpulkan informasi dari guru pengajar lainnya mengenai perkembangan Ade begitu Pak. Ya. Udah luar biasa sekali sih Bu rencana Ibu itu. Cuma nanti bukan nanti kedepannya menurut Bu Sri menjadi ukuran keberhasilan kalau murid tersebut fokus belajar nih. Kan anggap si Ade itu bisa memperhatikan guru di kelas. Nah, jadi ukuran keberhasilan menurut Ibu itu seperti apa sih untuk Ade? Ya, menurut saya murid yang fokus dan benar-benar memperhatikan pembelajaran akan mampu memahami materi pembelajaran dengan baik ya Pak Arte, sehingga dapat memberikan umpan balik. Bahkan mungkin dapat melakukan refleksi terhadap hasil belajarnya. Misalnya murid tersebut bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, menyimak penjelasan dengan cermat, dan selalu memberikan respon ketika diminta untuk menjawab pertanyaan, kemudian berdiskusi ataupun mengajukan pendapatnya begitu Pak. Nah, setelah kita melakukan percakapan hari ini, kira-kira Bu Sri apa ini yang didapatkan hari ini? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan ini ataukah belum?
Saya mendapatkan solusi Pak Arte, bagaimana menangani permasalahan murid-murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran. Saya berharap rencana aksi yang saya sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik dan mampu membawa perubahan terhadap tingkah laku murid tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya, begitu Pak Arte. Benar sekali sih Bu. Jadi sekarang terkait dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi itu, nah komitmen terhadap rencana aksi kapan nih akan Ibu laksanakan supaya adik ini bisa terselesaikan lah masalahnya? Sesegera mungkin lah Pak Arte ya, kalau bisa besok saya akan mulai dengan melaksanakan restitusi, kemudian dengan murid tersebut ya, dengan si Ade ini setelah jam pulang sekolah, dan mulai mencari informasi dari teman guru lainnya dan yang pernah mengajar ya, yang mengajar di kelas saya gitu kan. Di sini kan pasti ada guru bidang studinya, kita juga harus tanya di sana. Selanjutnya saya akan berkomunikasi dengan orang tua Ade agar dapat menentukan jadwal pertemuan untuk mendiskusikan masalah-masalah ini, Pak. Nah, itu sangat penting sih Bu ya. Jadi orang tuanya itu juga harus tahu nih bagaimana anaknya di sekolah. Apalagi dia kan jarang ada waktu nih untuk anaknya. Udah mantap sih Bu tentang ide-ide komitmen. Jadi lebih cepat, lebih baik sih Bu. Jadi saya tunggu kabar selanjutnya Bu ya. Jadi bagaimana perkembangan hal tersebut? Siap Pak Arte. Dengan senang hati saya akan menyampaikan perkembangan murid tersebut ya Pak Arte ya. Nah, setelah kita tadi berdiskusi nih, bagaimana perasaan Ibu nih? Yang Ibu rasakan apakah masih mengganjal nih tentang si Ade itu, apa sudah mulai, oh saya akan bisa nih, mulai besok saya akan coba nih mengatasi masalah si Ade ini? Iya. Yang saya rasakan sangat lega sekali Pak Arte, karena saya bisa sharing sama Pak Arte, kemudian saya juga bisa menemukan solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi, begitu ya Pak Arte ya. Kemudian mungkin segitu aja kita ngobrolnya Pak Arte. Terima kasih atas waktunya, Bapak sudah menyempatkan atau meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing dari saya Pak Arte. Saya juga merasa senang sih, jadi Ibu sudah mau bercerita dan terus semangat dalam mengembangkan diri. Kemudian saya nanti juga teman-teman ada permasalahan, Ibu juga pasti siaplah untuk diminta bantuan untuk kita sharing. Pastilah setiap murid itu atau setiap kelas pasti punya permasalahan berbeda-beda nih. Apalagi Ibu kan wali kelas 4, mungkin nanti kelas 5 nih, naik kelas 5, si Ade naik kelas 5, nanti wali kelas 5 itu pasti akan minta bantuan kepada Ibu. Ya. Terima kasih ya Pak Arte ya. Oke, selamat siang Pak Arte. Oke, selamat siang kembali Bu Yanti. Kita berjumpa kembali. Setelah tadi saya lihat Pak Arte melaksanakan sesi coaching, kita bertemu kembali. Adapun kegiatan yang hari ini saya ingin laksanakan bersama Pak Arte adalah sesi pasca coaching, pasca observasi. Pak Arte, bagaimana pelaksanaan coaching tadi? Lancar Pak? Sebenarnya lancar Bu, karena Bu istrinya juga kompeten dalam menjawab pertanyaan, dan juga lancar karena masih mengemukakan masalahnya gitu. Jadi Bu Sri sendiri juga menemukan solusi yang dia hadapi. Setelah tadi saya mengamati juga berjalannya proses coaching, memang saya lihat sudah sangat nyaman sekali pembicaraannya nih. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak setelah melaksanakan praktek coaching? Awalnya deg-degan sih Bu ya, jadi setelah melewatinya dengan Bu Sri juga sangat aktif ya, jadi kita suasananya tidak terlalu tegang sih Bu. Jadi perasaannya setelah melakukan coaching ini merasa cukup puas, sangat puas sekali saya Bu, karena kegiatan coaching yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan tentunya. Jadi saya merasa senang dan dapat berbagi dengan rekan saya. Oke, luar biasa. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan algoritma tentunya,
kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, itu alur ceritanya, sehingga alur tersebut menggali Koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci serta mendengarkan dengan aktif. Itu sih yang dari itu. Baik Pak, sudah bagus sekali. Tadi juga pada saat pelaksanaan coaching sebagai observer saya melihat Pak Arte sebagai coach sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita. Itu di sana sudah terlihat sekali Pak Arte ya. Kemudian sebagai coach Bu Sri juga sudah mampu menyampaikan permasalahannya dengan rasa nyaman gitu. Jadi bisa dengan leluasa menyampaikan kendala yang dihadapi. Kemudian dengan pertanyaan berbobot juga Pak Arte mendengarkan aktif sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan nantinya mungkin diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Itu sudah sangat luar biasa. Juga dilaksanakannya prinsip coaching ya, tadi saya lihat sudah ada prinsip-prinsip coaching, jadi sudah ada kemitraan antara Pak Arte dengan Bu Sri. Jadi sudah seperti tidak ada canggung gitu, obrolannya enak, nyaman gitu kan ya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, pasca observasi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Arte kembangkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu saya ingin lebih sering berlatih coaching tentunya dengan cara lebih memahami dari alur cerita, dan tentunya di sini saya melatih diri agar bisa fokus, agar proses coaching yang berikutnya bisa lebih baik lagi, karena saya berharap teman-teman di sini juga mau saling berbagi jika ada masalah. Mereka tidak diam, jadi bisalah dengan angkat teman sejawat mereka melakukan coaching. Ya, jadi permasalahan yang mereka hadapi bisa teratasi. Benar sekali Pak Arte ya. Dengan sering kita sharing gitu kan banyak nanti banyak solusi yang bisa kita temukan. Terima kasih Pak Arte sudah bersedia untuk saya observasi dan sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik. Semoga ke depan nanti semakin sering latihan kita semua menjadi mendapatkan pengembangan potensi diri yang lebih baik. Ibu, terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Semoga bisa meningkatkan kompetensi coaching yang saya miliki. Oke Pak Arte, sekian percakapan kita dalam pasca observasi kali ini. Tetap semangat dan terus belajar untuk ke depannya. Terima kasih Pak Arte. Oke, sama-sama Bu. Annyeonghaseyo.